Baik, yuk mulai. Baik, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aminah, kabarnya semuanya baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Kayaknya pada lemes nih. Iya Gimana? Pak. Iya Ah, Pak. kita lanjut dulu gimana? Belum sarapan. Belum makan. Oh, belum makan. Ya Allah. Kita games dulu ya. Ya. Nah, gamesnya ini itu yaitu cluenya itu apa yang saya katakan Anda ikuti. Cluenya apa yang saya katakan Anda ikuti. Ya. Nah, Ya. Oke, mulai ya. Ya. Jerapah, kuda, jerapah. Jerapah, kuda, jerapah. Kuda, jerapah, kuda. Kuda, jerapah, kuda. Ulangi enggak? Ulangi enggak? Ulangi ya. Jerapah, kuda, jerapah. Jerapah, kuda, jerapah. Jerapah, kuda, jerapah. Jerapah, kuda, jerapah. Nah, di sini nggak tahu. Jadi di sini ada berapa nih kudanya? 1. Jerapah, kuda, jerapah. 3. Hah? 3. Ada berapa kuda? 5. Kuda, jerapah. Ada berapa kuda? Tadi cluenya apa? Ikutin apa yang saya Katakan. jadi. Ada berapa? Ada berapa kudanya? Nah, gitu. Ulangi. Jadi kuda, jerapah. Kuda, jerapah. Jerapah, kuda, jerapah. Jerapah, kuda, jerapah. Ada berapa kuda? Ada berapa kuda? Nah, oke. Ya. Baik guys, di sini. Nah, sekarang saya absen dulu. Dari absen pertama, Zulha, Hadir. Nabila, Hadir Pak. Ara, Hadir. Canar. Hadir. Nah, hadir semua lah ya. Ya. Nah, baik, sebelum kita mulai, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu bimbingan belajar. Enggak tahu, Pak. Kita tahu. Nggak tahu. Nah, jadi di sini bimbingan kelompok yang dimana di sini ada untuk kita menjelaskan motivasi belajar. Jadi bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan dari masalah. Jadi itu pokoknya di sini kita kelompok. Jadi apapun yang ada di kelompok ini kita diskusikan jadi akan bermanfaat dan akan menjadikan dinamika di mana kelompok tersebut menjadikan manfaat kita semua gitu. Nah, di sini sebelum kita ini saya akan menjelaskan apa sih? Ada yang tahu nggak motivasi belajar itu apa? Tidak tahu, Pak. Nggak tahu. Ada yang tahu? Tidak. Motivasi belajar gitu. Nggak punya motivasi kayaknya. Iya, enggak Nah, tahu. Nggak ada Pak. Nah, Males. baik, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Nih, jadi ini motivasi belajar ya. Ya. Baik. Nah, di sini pembahasan kita yaitu ada pengertian motivasi belajar. Yang pertama itu pengertiannya apa sih motivasi? Apa sih itu belajar gitu? Dan apa sih motivasi belajar secara umum? Kemudian pembahasannya lagi ada faktor-faktor motivasi belajar, terus sifat dan jenis-jenis motivasi belajar. Kemudian di dalam itu masih ada lagi dalamnya faktor-faktor yang memberikan penjelasan mengapa sih terjadi perbedaan motivasi belajar dan pada diri masing-masing orang itu kenapa gitu kan. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja yang terhadap berpengaruh terhadap motivasi belajar gitu. Kemudian sifat-sifat motivasi belajar apa saja. Nah, kemudian jenis-jenis motivasi belajar dan yang terakhir itu cara dan tips-tips meningkatkan motivasi belajar. Nah, baik, kita mulai ya. Iya Pak. Nah, yang pertama, apa sih pengertian motivasi belajar?
pengertian motivasi itu, motivasi nih, masih motivasi. Ada yang tahu? Enggak ada pak. Ada yang tahu? Penyemangat. Dan apa motivasi itu? Penyemangat. Farah? Sama lah ya, semuanya motivasi. Nah, pengertian motivasi. Baca. Motivasi adalah suatu energi penggerak atau pengaruh yang dapat memperkuat dan mendorong seorang untuk bertingkah laku. Nah, jadi itu motivasi itu adalah suatu pengaruh. Jadi kalau kalian ini nggak ada pengaruhnya, nggak ada penggeraknya, nggak ada itu namanya motivasi. Diam aja. Makanya dinamakan motivasi. Jadi motivasi itu tadi kan kita mendorong untuk bertingkah laku, kemudian jadi perbuatan seseorang tergantung motivasi yang mendasarinya. Jadi contohnya nih, seorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka maka ia akan berusaha untuk meniadakan atau mengelak perasaan tidak suka. Ya betul nggak? Ya. Jadi kalau kalian ini nggak suka nih, ya udah, kalian gimana caranya untuk tidak suka itu, begitu. Itu namanya motivasi. Kemudian yang kedua, apa sih pengertian belajar? Apa aja atau pengertian belajar? Pengertian belajar apa? Menurut Jana sendiri gitu. Menuntut ilmu. Menurut ilmu. Mendapatkan ilmu. Alfa? Cari ilmu. Cari ilmu. Nabila? Belajar. 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 Julak apa julak? Belajar mencari ilmu. Belajar mencari ilmu juga. Oke. Nah, di sini saya jelaskan. Apa sih itu tentang belajar? Belajar itu suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhannya sebagai hasil pengalaman individu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Jadi itu proses dimana setiap individu, nah kayak Janat nih, melakukan apa sih, memperoleh atau perubahan, nih belajar, terus sebelumnya nggak bisa nih berjalan dari kecil, soalnya masih kecil dan belum bisa jalan, dia berusaha terus, nah pasti ada perubahan dan tingkah lakunya, nah itu yang dinamakan Belajar. Iya. Nah lanjut ya. Iya Pak. Nah, pengertian motivasi belajar secara umum. Ada yang tahu? Pengertian motivasi belajar. Tadi udah jelasin motivasi apa, belajar apa. Penggerak untuk menuntut ilmu. Penggerak untuk melakukan usaha. Belajar. Belajar. Baik, kita lanjutkan. Nah, pengertian motivasi belajar adalah keseluruhannya daya penggerak semua apapun yang digerakkan, baik dari dalam diri maupun dari luar, dengan dalam kurung nih ya, di dalamnya terdapat dengan menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dihendaki olehnya, kayak contohnya Janat, Bahra, Nabila sama Julhak, itu dihendaki belajar itu dapat tercapai. Jadi pengertian motivasi belajar itu dia tuh kayak menggerak semua belajar. Tadi kan motivasi itu kita penggerak, gimana kita harus bergerak untuk melakukan sesuatu agar memperoleh apa yang ditujukan tadi kan. Nah, makanya itu jadi artinya untuk pengertian motivasi belajar secara umum ini, jadi penggerak keseluruhannya, kemudian sehingga tujuan yang akan dituju itu Capai. nah, gitu. Nah, faktor apa saja yang memberikan penjelasan mengapa terjadinya perbedaan motivasi belajar pada diri masing-masing orang? Pertama, faktor fisiologis. Apa itu faktor fisiologis? Fisik. Faktor fisik. Terus apa lagi? Nah, jadi perbedaan fisiologis nih. Bisa kata apa ya? Bahasa Inggrisnya, kata lainnya itu psychological needs. Nah, gitu. Jadi kayak seperti di sini tuh perbedaan fisiologis itu kayak seperti rasa lapar, kemudian haus, dan yang ini hasrat tuh paham lah gimana nya gitu. Kemudian perbedaan rasa aman atau safety needs. Jadi baik secara mental, fisik atau intelektual. Jadi perbedaan rasa aman. Setiap orang pasti beda-beda dong rasa amannya. Kalau Julak gimana amannya menurut Julak? Aman. Waktu aman tuh waktu yang seperti apa? Waktu gimana gitu? Ketika waktu aman itu ya, ketika Di kosan ada yang atau melindungi di kita, rumah. contohnya seperti orang tua, seperti itu lah.
Nabila gimana Nabila? Oh, ketika belajar ada yang menemani seperti Ada yang nyanyi. Iya, ada rasa- Terus sekarang Farah gimana? Rasa aman. Yang waktu rasa aman tuh gimana rasa aman? Waktu tidur, Oh, waktu tidur. Ya, Jangan gimana Jangan? waktu belajar ada makanan itu aku nggak Oh, mau. waktu belajar nah. Yang itu setiap faktor yang memberikan penjelasan mengapa terjadi perbedaan motivasi itu ya karena itu tadi berbeda-beda. Jadi di sini ada perbedaan rasa aman. Nah, kemudian perbedaan kasih sayang atau afeksi. Nah, jadi kasih sayang tuh juga berpengaruh buat motivasi apa? belajar. Iya, buat motivasi belajar itu berpengaruh banget, baru banget itu. Karena motivasi belajar di sini ada salah satunya itu perbedaan kasih sayang. Kalau kurang kasih sayang kadang moodnya kurang, atau gimana begitu. Nah, kemudian perbedaan harga diri. Contohnya prestasi memiliki mobil atau rumah mewah, jabatan. Pasti beda-beda dong setiap orang juga. Ya. Nah, jadi perbedaan harga diri itu pasti ini membuat motivasi belajar, perbedaan motivasi belajar. Karena terkadang yang udah kaya, udah tinggi itu kadang belajar males, malah lebih males terkadang. Kalau orang yang nggak punya malah lebih Dia giat belajar. belajar. Nah, begitu. Itu perbedaan harga diri. Kemudian perbedaan aktualisasi diri. Apa sih aktualisasi diri? Itu pokoknya dia itu tuh kesempatan bagi seorang untuk mengembangkan potensinya. Aktualisasi diri itu mengembangkan potensi diri sendiri, begitu. Jadi atau kata lainnya self actualization. Di sini tersedianya kesempatan bagi seorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Gitu. Jadi mengaktualisasikan diri sendiri biar menjadi nyata. Jadi itu dari diri sendirilah untuk memotivasi kita untuk belajar. Gitu. Biar semangat. Jadi tadi, jadi semuanya yang dalam perbedaan psikologis, rasa aman, kasih sayang, perbedaan harga diri, kemudian perbedaan aktualisasi itu apa? Itu tercantum dalam semua aktualisasi diri. Jadi kita semuanya ini terhubung dalam aktualisasi diri sendiri. Nah, kemudian ada nih faktor-faktor yang berpengaruh terhadap motivasi belajar. Yang paling berpengaruh nih, motivasi belajar itu yang berpengaruh tuh dari internal dan eksternal. Apa saja yang dari internal itu? Nah, yang dari internal ini berbentuk karena kesadaran diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan dirinya dan bekal untuk menjalani kehidupannya. Kemudian motivasi belajar yang dari eksternal itu apa aja? Dapat berupa rangsangan dari orang lain atau lingkungan sekitar dan dapat mempengaruhi psikologis yang orang bersangkutan. Yang kita pahami dari internalnya apa nih? Yang faktor dari internal yang dipahami kesadaran diri, Kemauan dari diri sendiri buat kemauan. belajar. Nah, kemauan. Kalau yang dari eksternal, Pengaruh teman. pengaruh Mungkin teman. dari orang tua gitu. Biar Ya, orang dari orang tua juga bisa, dari teman tadi juga bisa, gitu. Jadi dukungan itu sangat berpengaruh banget buat kita. Self diri sendirilah, buat diri sendiri itu sangat penting. Nah, fungsinya nih sekarang fungsi, masuk ke fungsi. Apa sih fungsi motivasi belajar? Kalian tahu? Fungsinya apa? Yang menambah semangat kita. Untuk mendorong mahasiswa untuk giat belajar. Belajar. Terus jangan apa? Fungsinya? Ini motivasi ya. Menambah semangat kita buat belajar. Karena semangat. Karena apa? sama ya semangat. Biar semangat. Najila sama juga. Oke. Jadi fungsinya di sini ada nih, nama mendorong siswa untuk berbuat sebagai penggerak motor yang melepas energi. Maksudnya apa? Ada yang paham? Enggak, Pak. Nggak paham ya? Jadi mendorong siswa berbuat untuk penggerak. Ya kayak tadi tuh, kita bergerak sendiri dari diri sendiri untuk mencapai tujuan yang pasti. Tujuan yang pasti. Jadi kita bergerak untuk menggerakkan diri sendiri tadi. Kemudian menentukan arah perbuatan. Gimana nih arahnya? Buat mau kemana nih tujuannya yang mau kita capai? Contoh kita belajar apa? Masa iya masuk kita belajar nih, kita belajar matematika, nanti tahu-tahu ya ke pelajaran IPS, ke sosiologi ya kan nggak masuk akal gitu ya. Kalau MTK ya udah kita berhitung terus gitu. Itu tujuan yang
dapat dicapai. Kemudian menyelesaikan perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyelesaikan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Jadi menyelesaikan perbuatan yang nggak bermanfaat, yang manfaat dilakukan, yang nggak bermanfaat udah tinggalin, nggak usah Tidak Nah, gitu. Dan lagi nih, sifat motivasi belajar. Apa saja sih sifat-sifatnya? Yang pertama ada motivasi intrinsik. Ada yang tahu? Enggak. Enggak, Pak. Nah, tunggu dulu. Kemudian ada motivasi ekstrinsik. Jadi ada yang dalam, motivasi yang dari dalam, dan motivasi dari luar. Apa sih motivasi intrinsik? Nih, motivasi intrinsik yaitu keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri atau dalam internal itu tadi. Contohnya nih, menyukai seorang tokoh, bukan menyukai seorang bercinta ya, bukan. Jadi sini menyukai seorang tokoh nih yang tertera dalam buku. Contohnya apa? Kayak buku komik Naruto. Saya suka nih dengan komik Naruto ini. Itu juga sifat motivasi belajar juga tuh. Kayak kita nih harus menyukai dulu nih, kayak matematika. Oh, enak nih hitung-hitungan, berarti ilmu pasti. Nah, begitu. Itu yang dinamakan motivasi intrinsik, motivasi dari Dalam. Terus yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, dorongan terhadap perilaku seorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Nah, contohnya orang berbuat sesuatu karena adanya dorongan dari luar seperti ada hadiah dan menghindari hukuman. Nah, itu tadi kayak contohnya tadi kan berbuat sesuatu karena ada dorongan. Nah, kalian mau berbuat sesuatu harus ada dorongannya dulu dong. Kayak mau ini nih lomba nih. Nah, berarti kalau lomba kita dapat Hadiah. Nah, itu tadi. Jadi sifat motivasi Belajar. belajar motivasi belajar dalam hal motivasi ekstrinsik. Nah, begitu. Nah, lanjut. Cara meningkatkan motivasi belajar apa saja nih? Satu, memberikan angka. Maksudnya gimana? Ada yang tahu? Memberikan angka itu, jadi setiap kegiatan kalian, di mana kegiatan itu kalian kerjakan, itu kalian mendapatkan nilai. Contoh, kalian bersih-bersih. Sebelum bersih-bersih, dari guru kalian memberikan buku catatan. Nah, setiap kalian bersih-bersih, setelah kalian bersih-bersih, kalian memberikan buku catatan tersebut. Berapa nih nilai saya, Bu? Berapa nih nilai saya, Pak? Ketika saya bersihkan ini, dapat nilai 8. Wah, 8. Oh, saya harus lebih tinggi nih dari yang lain. Dari 8, saya harus bisa 10. Nah, itu memberikan angka tuh begitu. Itu salah satu meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya, kalian ini meningkatkan motivasi belajar kayak, oh, wah, melakukan ini harus kasih, nanti kasih nilai ini. Kemarin nilai saya 8, harus 10, besoknya harus 10. Nah, begitu. Jadi meningkatkan motivasi belajar itu ya, salah satunya itu memberikan angka. Yang kedua, hadiah. Pasti dong senang setiap apapun yang dilakukan dikasih hadiah, pasti senang nggak? Iya. Pasti senang. Nah, itu yang kedua itu. Yang ketiga, kompetisi. Setiap kompetisi itu pasti ada kita di belakang layar kompetisi. Itu pasti kita ada kemauan untuk motivasi belajar. Pasti kita harus belajar, terus belajar biar apa? Biar mendapatkan Menang hadiah. Juara. gitu. Kemudian ego involvement ini kayak pemikiran kita sendiri. Kita harus gimana nih motivasi belajar kita? Pokoknya tuh aku harus begini, aku harus bisa begini. Itu namanya ego involvement. Jadi dari diri sendiri. Kemudian memberikan ulangan. Pastilah setiap sekolah kalian kalau kasih ulangan baru belajar. Iya enggak? Nggak mungkin setiap pulang sekolah langsung belajar lah, pasti main gitu kan? Nah, makanya di sini cara meningkatkan motivasi belajar itu juga memberikan ulangan gitu. Pasti belajar di mana? Di rumah. Nah, pasti belajar di rumah. Kemudian mengetahui hasil. Pasti senang dong kalau habis ulangan terus kita hasilnya bagus nih dari Belajar. Di rumah. kalau nggak belajar
Dapat jelasin aja. Jelek. Kemudian ujian. Nah, setiap apapun yang dikerjakan, apapun yang kita lalui, itu kalau mendapat ujian seneng nggak? Senang. Pasti seneng. Kalau nggak dikasih ujian, gimana rasanya? Sedih. Nangis. Nangis. Oh, biasa aja. Aja ya. Nah, dan hukuman. Pasti nih, dalam hukuman ada nih motivasi belajar. Kayak ulangan, jangan ulangan, kita mau ngerjain tugas. Kamu nggak ngerjain tugas. Jangan. Kamu saya hukum harus hafalan. Karena tugasnya hafalan nih. Tugasnya hafalan 100 kata bahasa Arab. Contohnya bahasa Arab. Nggak bisa kasih hukuman. Pasti itu buat motivasi juga. Benar nggak? Ya. Karena udah dikasih hukuman pasti hafal. Nah, siapa nih yang pernah nih kena hukuman nih? Tuh. Buat pikiran. Nah, udah selesai. Jadi itu penjelasan Alhamdulillah. Itu penjelasannya. Alhamdulillah. Baik, nah sebenarnya di sini ada nggak nih dari yang Bapak jelasin tadi, ada yang punya masalah dari sebenarnya? Nah, Janat, contohnya Janat, apa yang Janat apa ya kurang, gimana di kurang motivasi, apa yang kurang atau bagaimana di sekolah? Kurang Apa? semangat. Kurang semangat. Ya mungkin gak ada yang angkat ini kali. Oh, nggak ada yang nyemangatin. Nah, coba Farah apa nih? Apa males belajar atau apa? Harus belajar, harus bimbingan. Males mikir. Karena dosennya bukan masuk YouTube lagi. Karena apa ya? Karena teman-temannya. Tuh teman-temannya males lah jadinya. Iya. Alhamdulillah. Males ngerjain tugas. Males kerjain tugas. Kalau juga apa juga? Apa yang masalah di sekolahnya nih? Apa masalah apa bolos atau apa? Mungkin lebih ke males. Malas belajar Ya, ya. males belajar, males sekolah gitu. Malas sekolah. Males di rumah, males main, males kemana-mana, males semuanya. Ini kan selain Itu hal lengkap ya. Nah, dari ini kan tadi udah dijelasin nih. Jadi jangan motivasi, jadi kurang motivasi belajarnya karena males nih. Gimana nih tanggapan teman-teman buat Jana? Lebih apa atau gimana? Saya lebih harus mencari penyemangat sih. Lebih nyari semangat. Kalau dari Nabila? Buat nambahin waktu apa ya? Manajemen waktu. Iya. Lebih manajemen waktu. Solusi aku loh, kok masih Susah dia belajar susah, males. Karena kurang penyemangat. Nah, apa nih buat Jana biar tambah ini apa ya? nggak ada. Sama. Nah, kemudian dari Farah tadi apa, Pak? Males belajar. Males belajar. Iya, males ya? belajar. Oh, males belajar. Kalau males belajar apa nih? Ada yang tahu nggak? Hmm, Harus apa? Farahnya harus apa? Dari Nabilanya? mungkin ngasih saran. Mungkin saran, dengan sarannya. kayak buat schedule belajar di rumah sebelum besok sekolah kali ya Kak. Baik, kan itu Apa juga? karena dia malas belajar gitu. Malas belajar apa nih? Solusinya? Solusinya Pak? Ya. Bapaknya ya? Jadi solusinya? Iya, kasih duit. Ya, solusinya banyak uang itu pasti semua belajar. Oh, pasti gitu. Benar. Karena dengan kita banyak uang kita bisa merefresh tentang kita mau pergi kemana, mencari hiburan di mana, seperti itu. Benar. Baik, nah di sini udah kita kan ya harusnya dari setelah ini kita harus lebih giat untuk belajar karena motivasi belajar itu banyak. Karena udah saya jelasin tadi juga beberapa hal untuk motivasi buat belajar. Nah, baik, materi kita sudah selesai dan bimbingan kita hari ini selesai, kita cukupkan di sini. Sebelumnya kita berdoa dahulu sebelum kita mulai untuk pertemuan ini. Baik, kita tutup, mulai kita doa mulai. Amin. Baik, akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.